Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aditya Eka Abdi Susanto, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan, gelombang 8, Angkatan 68, kelompok 2, dari UPT, Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hasan Arubusman, ND, Nusa Tenggara Timur. Nilai dasar berakhlak yaitu nilai dasar yang harus dimiliki ASN sebagai pondasi demi terwujudnya satu kesamaan persepsi untuk diterapkan oleh aparatur sipil negara. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Core value ASN ini merupakan titik tonggak penguatan budaya kerja pada ASN sesuai amanat dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sebagai contoh penerapan nilai-nilai berakhlak dapat dilihat dari beberapa tokoh berikut yang dapat dijadikan role model untuk menjadi ASN yang berkualitas. Berorientasi pelayanan. Sosok proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, berdedikasi memberikan pelayanan terhadap bangsa dan negaranya, Indonesia. Beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya pada perdamaian dunia. Akuntabel. Ki Hajar Dewantara dan keluarganya adalah orang yang sederhana dan terus berjuang untuk bangsa Indonesia tanpa mengkorup apapun. Kompeten. Bapak B.J. Habibie mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang. Habibie adalah salah satu dari angkatan pertama generasi dirgantara yang diikutkan Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat. Bapak B.J. Habibie memiliki rumus yang dinamakan faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie pun dijuluki Mr. Crack karena keahliannya tersebut. Harmonis. Prinsip menolong sesama pada masa itu oleh Raden Ajeng Kartini dilakukan melalui pemikiran-pemikirannya. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Loyal. Bapak Muhammad Hatta merupakan sosok yang berloyalitas tinggi. Dulu, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan sanari atau pemotongan nilai uang, dan beliau menjadi sosok yang mengumumkan kebijakan ini. Namun, sebelumnya beliau tidak pernah memberitahu siapapun terkait kebijakan tersebut, bahkan keluarganya. Siti Rahmiati Hatta, sang istri, sangat kecewa saat itu. Seharusnya mereka bisa membeli sebuah mesin jahit, namun akhirnya tidak bisa karena nilai tabungannya yang turun. Bapak Muhammad Hatta pun menjelaskan bahwa kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan keperluan keluarga, dan rahasia negara adalah tetap rahasia negara. Adaptif. Bapak Hugeng Iman Santoso membuat kebijakan, salah satunya yang masih ada sampai sekarang adalah mewajibkan pengendara sepeda motor menggunakan helm, menandakan betapa visionernya sang jenderal dalam menghadapi perubahan, berinovasi, dan adaptif di masa itu. Tentu saat ini manfaat peraturan tersebut dirasakan untuk kita demi keselamatan berkendara. Kolaboratif. Dilihat dari bagaimana Jenderal Sudirman mengumpulkan kembali bekas anak buahnya di peta dan mendirikan Badan Keamanan Rakyat di daerah Banyumas setelah resmi didirikan oleh pemerintah pada 23 Agustus 1945. Dan pada tanggal 5 Oktober 1945, Jenderal Sudirman menggabungkan satuan-satuan BKR di Banyumas menjadi Satuan-Satuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak dari sosok ketujuh para tokoh inspiratif tadi. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.